Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul The Duelist tahun 2016 akan menceritakan tentang seorang pria misterius di era kekaisaran Rusia abad ke-19 yang mencari nafkah dengan cara paling berbahaya, yaitu melakukan duel menembak dengan nyawa sebagai taruhannya. Sekelam apa ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Cekicrot. Get it when I get back. Berlatar pada tahun 1860 di kota Saint Petersburg, Rusia, cerita diawali dengan memperlihatkan duel adu tembak antara dua orang bangsawan yang saling mempertahankan kehormatannya masing-masing. Ada dua pistol yang salah satunya berisi peluru. Bangsawan pertama maju dan mengambil pistol pilihannya. Ia dengan sombongnya berkata bahwa seorang peramal pernah memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah mati karena peluru. Tapi tebak apa yang terjadi? Стреляйте на 3. Ya, bangsawan pertama ternyata salah memilih pistol. Di meneraut ketakutan tampak terlihat jelas di wajahnya dan kisah akan berfokus pada seorang bangsawan bernama Yakovlev. Kita panggil saja Yakov, bangsawan yang berhasil menang dalam duel adu tembak barusan. Sedikit informasi bahwa di era kekaisaran Rusia pada saat itu, kehormatan adalah segalanya. Satu hinaan kecil bisa berujung pada pertumpahan darah seperti yang terjadi pada momen barusan. Hukum kekaisaran pada saat itu memang melegalkan kegiatan semacam ini dan teruntuk bangsawan yang ingin menjaga kehormatannya tapi tidak punya cukup nyali untuk adu tembak, bisa menyewa seorang joki yang disebut dengan duelis. Seorang penembak profesional seperti si Yakob ini yang mendapatkan uang dari menggantikan orang lain untuk menjaga kehormatan mereka. Yakob tidak sendiri, semua penugasannya diatur oleh seorang perantara bernama Baron, seorang pria Jerman yang bertindak ya bisa dibilang sebagai manajer lah, sekaligus penghubung antara Yakob dengan para klien bangsawan yang membutuhkan jasanya. Dari setiap bayaran yang ia terima, Yakob diam-diam menyisihkan sebagian untuk satu tujuan yang terus ia kejar tanpa pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di kantor administrasi kekaisaran, Yakob mengajukan petisi untuk memulihkan nama seorang bangsawan bernama Kolichev atau biasa dipanggil Koli, pakai K bukan pakai C, yang sudah difitnah, dicabut gelarnya, dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil untuk menjalani hukuman. Pejabat yang ia temui mengatakan bahwa Koli sudah dianggap mati sehingga petisinya tidak bisa diproses. Namun Yakob tidak menyerah. Ia menjanjikan 100.000 rubel sebagai uang suap asalkan status bangsawan Koli bisa dipulihkan. Вопросы крови, они 100 000. Untuk mengumpulkan 100.000 rubel itu, Yakob terus menerima pekerjaan demi pekerjaan dari Baron, dan di sela-sela pekerjaannya, ia juga mencari tambahan dengan cara lain yang tidak kalah mengesankan, yaitu ya, kemampuan menembak Yakob memang bukan main. Setiap peluru jatuh tepat di titik yang ia inginkan, bahkan di situasi yang hampir mustahil sekalipun. Dan kemampuan itulah yang membuatnya tidak pernah kalah dalam duel. Господин Яков, это сон. Публика понимает. Suatu hari di sebuah balai lelang mewah yang dihadiri oleh para bangsawan kaya dan berpengaruh, seorang wanita memimpin lelang amal untuk panti-panti sosial. Penawaran dibuka tapi tidak ada yang mengangkat tangan sampai seorang bangsawan bernama Beklemisev. Ini benguknya tiba-tiba memecahkan keheningan dengan menawar 10.000 rubel hanya untuk sebuah buket bunga. 10 000.
Tidak sekaya kelihatannya, Beklemisep ternyata punya hutang yang cukup besar kepada seorang bangsawan bernama Basargin. Ini babangusnya, di mana Basargin mengancam akan menyelesaikannya melalui duel adu tembak jika Beklemisep tidak segera melunasi semua hutangnya. Кровь выйдет дешевле. Tak lama setelah itu, terjadi insiden kecil ketika seorang bangsawan tua bertangan satu tidak sengaja menyenggol Basargin dan meminta maaf berkali-kali. Tetapi Basargin malah menghina kakek tersebut di depan semua orang, sehingga karena tidak terima dipermalukan seperti ini, kakek pun menantang Basargin untuk duel adu tembak demi mempertahankan kehormatannya. Откажешься от вызова и забью на месте. Basargin sempat menolak tantangan tersebut karena tidak mau meladeni seorang pria tua yang mohon maaf bertangan buntung. Tetapi di sana kebetulan ada Yakov yang tiba-tiba muncul dan bersedia menggantikan si kakek dalam duel tersebut. Я стану на замену. Князь Басаргин. Яковлев. Принимаем от имени великого князя с благодарностью. Berlokasi di sebuah gudang kosong, Yakov dan Basargin akan saling menembak satu sama lain dengan dinding kertas Jepang sebagai pembatasnya. Memanfaatkan pantulan sinar matahari, Yakov berhasil menghindari tembakan Basargin dan inilah yang terjadi. Basargin akhirnya menjadi orang kedua yang tewas di tangan Yakov dan setelah duel selesai terungkaplah bahwa semua ini sudah direncanakan sejak awal. Ada seorang klien yang memang menginginkan kematian si Basargin ini dan membayar Baron untuk mengatur semuanya. Bahkan kakek buntung yang tadi memancing emosi Basargin adalah seseorang yang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Sie haben überzeugend gespielt. Помните, что необходимо молчать. Herr Baron. Dalam perjalanan pulang, Baron baru sadar jika Yakov ternyata terkena tembakan tapi tidak menunjukkan tanda kesakitan. Saat diobati, dokter tercengang melihat kondisi Yakov yang seperti sudah tidak bisa merasakan rasa sakit dan disinilah Yakov akhirnya bercerita tentang masa lalunya melalui kilas balik ingatannya. Semua berawal ketika Yakov terdampar di sebuah pulau terpencil dan ditemukan oleh suku pedalaman setempat dalam kondisi sekarat dengan banyak sekali luka cambukan di bagian punggungnya. Seorang dukun yang kasihan pun menyelamatkan Yakov dengan cara melakukan ritual perendaman di kolam yang katanya keramat. Sehingga sejak saat itu, Yakov seperti menjadi kebal terhadap rasa sakit, sebuah kemampuan yang selama ini Yakov syukuri di setiap duel yang ia jalani. Saat masih dalam proses pemulihan itulah muncul sekelompok perampok yang menyerang perkampungan suku itu dan merampas semua barang berharga termasuk sebuah foto berbingkai emas yang selalu Yakov bawa. Dengan tubuh yang masih lemas, Yakov pun bangkit dan melawan hingga berhasil merebut kembali foto tersebut. Kembali ke masa sekarang, tepat saat peluru dari tubuh Yakov berhasil dikeluarkan, pasukan militer kekaisaran tiba-tiba datang membawa Yakov ke hadapan Dewan Kemiliteran yang sesampainya di sana, Yakov langsung disidang atas tuduhan telah menyalahgunakan gelar bangsawannya untuk mencebak para pejabat dalam duel adu tembak. Meskipun tuduhan itu benar, Yakov pura-pura tolol dengan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah Dajjal. Sehingga untuk membela kehormatannya sebagai bangsawan yang terhormat dan anti riba, Yakov menantang siapapun untuk maju dan melakukan duel dengannya. Кто желает сомневаться в моей чести? Я первый. Прошу сюда. Dari sekian banyak tentara yang ada di sana, ada satu perwira yang berani maju untuk menerima tantangan duel tersebut, di mana mereka berdua akan bergantian mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dengan hanya satu peluru yang sudah diacak. Считаю, что сделанной попытки вопросов чести достаточно. Masih dengan ekspresinya yang tenang dan selalu dingin, Yakov berhasil membuat lawannya menyerah sebelum permainan berakhir, di mana Yakov akhirnya mendapat kehormatannya kembali setelah Dewan memutuskan dia tidak bersalah. Кто желает сомневаться во мне, господа?
Setelah duel selesai, sang perwira yang tadi jadi lawan pun tiba-tiba menghentikan kereta Yakob di jalan dan meminta penjelasan terkait siapa sosok Yakob sebenarnya, karena ternyata perwira ini adalah kakak kandung Yakob yang asli dan sudah pasti tahu betul wajah adiknya yang tidak sama dengan Yakob yang ada di hadapannya saat ini. Вы убили моего брата. Колычев. Disinilah akhirnya terungkap bahwa nama asli Yakob adalah Kolicep alias Koli, bangsawan yang dipitnah, diasingkan, dan dihukum sebagai prajurit tentara untuk berlayar menuju ke pulau terpencil. Nama Yakob yang Koli pakai sekarang adalah identitas milik orang lain yang ia curi sewaktu terdampar di pulau, dan Koli sama sekali tidak menyangka jika dirinya sekarang akan bertemu dengan kakak kandung dari Yakob asli yang faktanya ditemukan sudah mati di pulau tersebut. Meski sudah tahu bahwa Koli telah mencuri identitas milik Yakob adik kandungnya, si perwira memilih untuk diam dan tidak akan melaporkannya karena Koli hanya mencoba untuk bertahan hidup dan ingin mengembalikan status bangsawannya. Toh dilaporkan juga, sang adik tidak mungkin hidup lagi. То уверен, вы будете стыдиться. Malam harinya, Koli menyelinap menemui Baron untuk mencari tahu siapa sosok klien yang selama ini memberikan pekerjaan kepada mereka berdua. Sempat bersikap tidak kooperatif, Baron akhirnya menyerah dan mau jujur bahwa klien yang selama ini membayar mereka adalah Beklemisep, sang bangsawan yang banyak hutangnya. Graf Beklemisep. Beklemisep ternyata bukan sekedar bangsawan yang punya hutang di mana-mana. Ia adalah anggota Dewan Kekaisaran yang selama ini menggunakan Baron dan Koli alias Yakob sebagai alat untuk menyingkirkan para bangsawan pesaingnya secara legal melalui duel adu tembak. Dan yang menarik adalah semua uang yang ia habiskan untuk operasi kotor ini merupakan uang pinjaman dari target dia sendiri seperti Basargin dan bangsawan yang mati di adegan awal. Berkat informasi dari Baron jugalah Koli akhirnya jadi tahu rencana terbesar Beklemisep, yaitu menikahi seorang putri bangsawan bernama Marta Tukova. Ini parasnya yang merupakan pewaris kekayaan keluarga bangsawan yang paling kaya di kota ini. Dengan menikahi Marta, Beklemisep bisa sekaligus melunasi semua hutangnya dan menggenggam kekuasaan yang lebih besar. Tetapi masih ada satu halangan yang berasal dari kakak laki-laki Marta yang bernama, kita panggil saja si Pangeran, yang sudah mencurigai niat busuk Beklemisep dan tidak menyetujui pendekatannya kepada sang adik. Я тебе не верю. Maka dari itu, Beklemisep pun memasukkan nama pangeran ke dalam daftar target berikutnya, di mana Baron akan menjebak sang pangeran dalam permainan kartu, sehingga ketika si pangeran kalah dan menolak untuk membayar kekalahannya, Baron akan menantang pangeran untuk melakukan duel, dan yang akan maju tentu saja adalah Koli yang pasti menang dalam duel tersebut. Платить я не стану. Могу прислать вам вызов. Setelah berhasil menjebak sang pangeran, Koli pun langsung pergi ke toko senjata favoritnya untuk membeli pistol baru. Mirip seperti John Wick yang selalu jadi langganan banyak toko, Koli juga sudah sangat dikenali sekali oleh para penjual senjata ini, bahkan diberikan rekomendasi senjata baru yang cocok untuknya. Не люблю стрелять. Keluar dari toko senjata, Koli langsung dicegat oleh Putri Marta yang meminta agar duel tersebut dibatalkan. Putri Marta tahu betul bahwa si pangeran alias kakaknya belum pernah memegang yang namanya senjata api. Tetapi karena Koli tidak mudah terbujuk rayu perempuan, Koli pun menolak permintaan tersebut. Berlokasi di bangunan kosong bekas MBG, pangeran sempat terjatuh dan dihampiri oleh salah satu preman anak buah Beklemisep yang memberitahu bahwa pangeran harus mati jika ingin Putri Marta adiknya tetap hidup. Ditekan oleh dua pihak yaitu Koli dan si preman ini, pangeran benar-benar tidak punya kesempatan untuk bertahan, tetapi ya,
Tak disangka Koli dengan sengaja membuat tembakannya meleset dan memantul ke arah si preman, di mana Beklemyshev tiba-tiba muncul untuk memerikatkan Koli, memperingatkan si Koli ini agar jangan mencampuri urusannya jika tidak ingin identitas aslinya dibongkar ke khalayak ramai. Ты, Колычев, преступник. Disinilah kita akan dibawa kembali ke masa lalu untuk melihat apa sih sebenarnya hubungan antara si Koli dan Beklemyshev yang ternyata mereka berdua dulunya adalah sama-sama perwira tinggi kekaisaran. Saat itu Koli menantang kegemaran Beklemyshev yang suka mengadakan duel secara terbuka dan si Beklemyshev ini tersinggung dengan perkataan Koli yang cukup keras dan menentangnya. Alih-alih menyelesaikannya dengan duel, Beklemyshev yang pengecut memakai cara licik, yaitu memfitnah Koli dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Akibatnya, gelar bangsawan Koli dan seluruh keluarganya pun dicabut, dihukum dengan 1000 kali cambukan, dan diasingkan ke pulau terpencil. Menyadari bahwa Koli datang untuk balas dendam dan mengembalikan status bangsawannya, Beklemyshev pun kembali akan memakai cara kotor untuk melenyapkannya. Dibantu si baron yang dipaksa untuk bekerja sama, Beklemyshev mengirim 3 preman bayaran untuk menghabisi Koli saat dalam perjalanan pulang bersama pangeran dan putri Marta, sehingga di luar rencana, pangeran justru harus ikut tewas setelah mencoba menolong Koli, di mana Koli sendiri diseret ke samping jalan untuk dieksekusi ramai-ramai, tetapi Запай! melihat Koli berhasil menumbangkan preman bayarannya, Beklemyshev yang tak jauh dari sana pun menghabisi baron untuk mengulur waktu demi bisa kabur dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Putri Marta terlihat sangat sedih sekali melihat jasad pangeran, kakak kandungnya sendiri yang mati dibunuh oleh para preman suruhan Beklemyshev, sehingga dengan sangat memohon dan penuh raut wajah yang pikarunyaeun, Putri Marta pun meminta Koli untuk bagaimana caranya supaya bisa melenyapkan Beklemyshev dari muka bumi ini. Я прошу вас, господин Яковлев. Я не дворянин. Satu-satunya cara untuk membalas dendam kepada Beklemyshev adalah dengan melakukan duel adu tembak, sedangkan syarat untuk melakukan duel adalah harus punya status bangsawan. Masalahnya, Beklemyshev sudah tahu bahwa Koli sudah tidak berstatus bangsawan dan pasti menolaklah ketika diajak melakukan duel, sehingga Koli kembali mendatangi kantor administrasi kekaisaran berharap pengajuan banding dan uang suapnya bisa diterima. Tetapi Beklemyshev ternyata sudah selangkah lebih maju dan bergerak duluan dengan menyuap jaksa agung agar menolak permintaan si Koli ini. 100 000! Его сиятельство граф Беклемишев лично просили обер-прокурора отказать в амнистии господину Колычеву. Muak dan marah, Koli pun mendatangi sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para bangsawan kekaisaran untuk menantang Beklemyshev melakukan duel secara jantan. Namun, masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak selevel, Beklemyshev pun menolak melakukan duel dan Объявите ваше имя и титул. Я знаком с господином Яковлевым. ya, muncul si perwira yang mengaku kenal dengan Koli sebagai Yakov. Ia berani menjamin bahwa sosok Koli yang ada di depan Beklemyshev saat ini adalah Yakovlev, adik kandungnya yang sempat terdampar di pulau terpencil. Dan demi menjaga kehormatan keluarga mereka, si perwira mau mendukung penuh Koli alias Yakov dalam duel tersebut. Он мой брат. Честью дворянина я ручаюсь за брата. Di hadapan seluruh bangsawan kekaisaran yang terhormat, Beklemyshev semakin tertekan saat Putri Marta menguatkan identitas Koli sebagai Yakov, sehingga karena tidak punya pilihan lain, Beklemyshev pun terpaksa menerima tantangan tersebut. Disaksikan oleh banyak orang, Beklemyshev dan Koli pun akan melakukan duel tembak dengan aturan yang sangat sederhana. Tapi meskipun begitu, Beklemyshev tetap tegang karena ia tidak terlalu mahir dalam menembak, sehingga
Ya, tak butuh waktu lama, Koli berhasil memenangkan duel tersebut dan melenyapkan Beklemishev untuk selamanya. Selesai duel, Putri Marta cukup terkejut saat baru mengetahui bahwa Koli sebenarnya juga tertembak di bagian dada tapi pelurunya tidak tembus berkat bingkai foto emas ibunya yang terbuat dari campuran emas dan baja, sehingga sekarang Koli hanya tinggal menikah dengan Putri Marta yang secara tidak langsung akan mengembalikan status bangsawannya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Sangat penting untuk teman-teman mengerti bahwa duel itu bukan soal kehormatan. Duel itu adalah cara kaum bangsawan mencuci tangan dari kekerasan yang mereka ciptakan sendiri. Hukum duel pada masa itu maksudnya dirancang untuk menjaga tatanan sosial, tapi justru sistem itulah yang menjadi jalannya eksploitasi. Kaum bangsawan yang lebih tinggi statusnya bisa menyewa orang lain untuk menghadapi konfrontasi mematikan, sehingga kehormatan yang katanya harus dipertaruhkan secara langsung justru bisa dialihkan ke orang lain yang lebih rendah kedudukannya. Inilah ironi terbesar The Duelist. Kehormatan yang seharusnya personal dan sakral malah diperjualbelikan seperti barang dagangan. Подвинув до Сарги. Koli alias Yakob tampil sebagai sosok yang dipandang rendah oleh orang-orang yang justru menggunakan jasanya. Ia tidak hanya dianggap sebagai bayaran semata, tapi sebagai manusia yang dirasuki sesuatu. Koli tidak peduli dengan pandangan itu karena ada sesuatu yang terus mendorongnya untuk terus membunuh. Dan barulah di babak kedua alasan sebenarnya terungkap. Yang menarik secara psikologis adalah Yakob alias Koli tidak menunjukkan emosi berlebihan meski hidupnya hancur karena fitnah. Ia memilih jalan paling dingin, menyamar, menabung uang, menunggu waktu yang pas. Inilah ciri khas orang yang traumanya begitu dalam sehingga emosi diubah menjadi kalkulasi yang sangat sabar dan terkontrol, bahkan mampu menembak secara akurat tanpa pernah meleset satu kali pun. Ini bagian paling tajam dari film The Duelist, yaitu terkait kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dalam hal ini, kaum bangsawan dan kaum yang tidak punya status apa-apa. Di masyarakat Rusia abad ke-19 itu, ada jarak yang sangat terlampau jauh antara orang yang berkuasa dan orang yang tidak. Orang kaya dan berkuasa seperti Beklemishev bisa menyuruh orang lain mempertaruhkan nyawa demi masalah mereka, sementara mereka sendiri bisa aman duduk menonton dari jauh. Itulah kesenjangannya. Yang kaya dan berkuasa cuma perlu bayar cuan. Yang miskin atau sudah jatuh derajatnya harus mempertaruhkan nyawa. Penurunan derajat Koli dari perwira bangsawan menjadi tukang tembak bayaran menggambarkan betapa kakunya hierarki sosial yang memaksa para veteran militer hanya menjadi peran pinggiran dalam urusan kaum bangsawan. Salah satu kritikus Rusia bahkan menyebut film ini secara sadar membongkar mitos tentang Rusia yang indah dan mulia yang telah kita hilangkan, menggambarkan kelas atas sebagai sekumpulan pembunuh brutal yang memakai jubah kehormatan sebagai fetis, sementara konsep kehormatan itu sendiri sudah berubah menjadi sekedar gengsi kosong. Pesan ini sangat relevan lintas zaman, bagaimana kekuasaan dan kekayaan sering menciptakan sistem yang membuat orang kecil saling bunuh demi kepentingan orang besar yang tidak pernah mengotori tangannya sendiri. Koli kehilangan segalanya karena dianggap melanggar kode kehormatan yang justru dijunjung tinggi oleh orang-orang yang sebenarnya paling munafik dalam menerapkannya. Ia dihukum karena menentang budaya duel yang brutal, sementara orang yang memfitnahnya, yaitu si Beklemishev, adalah dalang dibalik puluhan kematian melalui duel yang sama. Мне нельзя говорить «нет». Dan ironi paling menyakitkan adalah Koli diceritakan selalu menang duel karena seorang dukun suku pedalaman yang pernah meramalkan bahwa ia tidak akan pernah mati dalam duel manapun. Tapi kenyataannya yang menyelamatkannya bukan ramalan itu, melainkan foto ibunya yang justru tewas karena aib yang ditimpakan kepada keluarganya. Benda yang lahir dari tragedi itulah yang akhirnya melindunginya dari kematian.
Film ini merupakan produksi Rusia ketiga yang menggunakan format IMAX. Alexei Mizgirev, sang sutradara, mempelajari film The Duelist karya Ridley Scott tahun 1977 sebagai referensi dan juga terinspirasi dari karya sastra Alexander Pushkin berjudul The Shot. Filmnya sukses besar di box office Rusia, debut nomor 1 dengan pendapatan 2,4 juta dolar di akhir minggu pertama dan total lebih dari 6 juta dolar di seluruh dunia. Semua pistol dan revolver yang digunakan dalam film ini benar-benar senjata asli abad ke-19, bukan replikaan. Yang menarik, aktor utama Piotr Fyodorov disebut yang jadi tokoh utama si Koli, si Yakob disebut kritikus film Amerika punya potensi internasional layaknya Mel Gibson atau Colin Farrell di masa muda, bahkan dianggap bisa menjadi kandidat pemeran superhero Marvel. Sayangnya, respon kritikus internasional ini cukup beragam ya. Rotten Tomatoes memberi 43% dari 14 ulasan dengan rata-rata skor 5,5 dari 10. Tapi penonton Rusia sendiri memberikan rating 6,9 dari hampir 108.000 pengguna, jauh lebih tinggi dari rating internasionalnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa film ini punya resonansi kultural yang lebih kuat di tanah airnya sendiri. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kehormatan yang dijaga dengan mengorbankan orang lain bukan kehormatan, melainkan kepengecutan yang dibungkus jubah kemewahan, dan dendam yang diperjuangkan dengan cara yang benar pada waktunya akan menunjukkan atau menemukan jalan keadilannya sendiri. Ingat, fitnah adalah senjata pengecut yang paling kejam karena ia menyerang tanpa wajah dan melukai tanpa bisa dibela. Tapi ketahuilah bahwa setiap kezoliman mempunyai batas waktunya sendiri. Bersabarlah karena Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah salah menghitung. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, domba Garut belajar ngoding. Cuau, cuau, cuau. Teman-teman, ini saya sebenarnya lagi muriang. Muriang teh apa ya bahasa Indonesia teh? Panas demam atau demam lah. Muriang itu demam. Suara saya udah mau batuk ini. Kemarin sempat sakit tenggorokan, tapi sudah mengkonsumsi Degirol kalau nggak salah dari apotek buat menyembuhkan radang tenggorokan, jadi nggak terlalu sakit, masih bisa ngedabing ini, masih bisa rekaman. Emang lagi musim ya, dingin banget gitu kalau pagi-pagi teh baru bangun teh. Buat teman-teman yang di luar sana ya, yang banyak aktivitas juga di luar atau yang di dalam rumah, dijagalah kesehatannya. Jangan gadang terus. Saya teh gadang kemarin teh gadang terus beberapa hari ke belakang ya buat beresin skrip ini. Dijagalah kesehatannya, lagi musim kayaknya, soalnya bukan saya doang gitu. Banyak tetangga juga di sini, teman-teman saya juga di sini ada. Emang lagi musim, tolonglah dijaga ya kesehatannya buat teman-teman, jangan sampai jatuh sakit, apalagi yang aktivitasnya kan mobilitasnya tinggi gitu. Kalau saya kan cuman rebahan doang, saya mah pengangguran cuman nyekrip film doang. Buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi dijagalah, buat pelajar juga apalagi. Aduh, gak enakan, tapi ya alhamdulillah lah masih di aku gitu, masih di aku umat. Sakit cuman gak enaknya ini nih, kayak meded. Bahasa Indonesianya meded teh apa ya? Meded teh pilek ya. Aduh, pilek gitu. Gak tahu nih hasil suaranya apakah jadi beda atau masih normal. Tapi ya alhamdulillah lah. Tapi ngerokok masih enak. Tapi saya masih ngerokok. Aduh, susah banget ini teh. Sebenarnya mah harus berhenti ngudud, cuman gimana gitu. Udahlah teman-teman, ini sudah kepanjangan. Udah ya teman-teman, atau minta doanya buat saya cepat sembuh dan berdoa untuk para rebahaners, buat teman-teman semua juga diberi kesehatan dan kelancaran di setiap niatnya yang baik dan diberi kemudahan. Ya, semuanya thank you, I love you semuanya. Bye-bye.
Wah, BTW saya viral di TikTok, banyak yang komen katanya, "John, cek TikTok kamu viral ya jadi MC." Kata saya teh, "Apa ini teh?" Saya cek di TikTok, iya juga. Kalau ada yang tahu mah itu kenal siapa namanya nanti saya kasih giveaway, saya kasih hadiah orangnya. Bisa apal gitu ya kata-kata opening di IQ7, keren. Gontor ya itu ya, pesantren Gontor kalau nggak salah. Jadi viral saya Udahlah, saya mau ini dulu, mau makan dulu teman-teman ya. Terima kasih semuanya.